Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Budi 4 MV. Oke Mas Bro, saya selalu dimanapun kita berada ya. Amin amin ya rabbal alamin. Edisi vlog kali ini sedikit berbeda ya. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman gimana cara membuat tutorial untuk membuat filter rakitan untuk sumur bor untuk air yang kotor, berbau dan keruh. Jadi sedikit berbau karat gitu ya Mas Bro ya. Nah, di sini ada beberapa bahan-bahannya, kalian bisa lihat sendiri dan nanti bahannya akan saya sertakan di deskripsi ya Mas Bro ya. Jadi di sini untuk bahan utama filternya saya menggunakan beberapa media. Ini salah satu yang pertama itu saya menggunakan arang aktif ya Mas Bro ya. Terus yang kedua saya menggunakan batu kerikil zeolite ya Mas Bro. Terus untuk ketiga saya menggunakan manganes ya, karena untuk menghilangkan bau karatnya. Terus selanjutnya saya menggunakan pasir aktif ya. Untuk selanjutnya saya menggunakan batu zeolite yang agak besar untuk pada bagian bawah ya Mas Bro. Dan ini untuk beberapa bahannya ya. Nah, nanti silakan lihat di deskripsi ya Mas Bro ya, untuk semua bahan-bahannya mudah didapat ini Mas Bro. Oke, langsung saja kita proses yang pertama. Kalian lubangin bisa menggunakan bor ya dengan ukuran shockdra 3/4 ya, atau bisa menggunakan bahan yang berdiameter pipa. Kalian bisa panasin kemudian kalian colokin jadi biar tembus ya Mas Bro ya, untuk jalur air masuk ya Mas Bro ya. Nah, ini sudah masuk. Oke, kita lanjut lubangin pada bagian bawah. Ini untuk jalur masuk dari bawah untuk membackwash, untuk membersihkan media ya Mas Bro ya. Kalian juga harus lubangin untuk pada bagian bawah ya. Nah, selanjutnya kalian jangan lupa masukkan shock drat luar dan shock drat dalam ya. Terlebih dahulu kalian menggunakan seal tape dan harus dikasih seal. Ini sealnya bahannya dari yang sederhana, dari bahan bekas ban ya Mas Bro. Nanti saya akan kasih tutorial gimana cara bikinnya. Kalian pasang shock drat luar dan shock drat dalam ya. Jadi kalau ada hasil ini untuk menghindari adanya kebocoran Mas Bro, kalian pasang pada semua lubang yang sudah dilubangin ya Mas Bro ya. Nah, ini lanjut pemasangan shock drat dalam dan shock drat luar pada bagian bawah untuk jalur backwash ya Mas Bro. Jangan lupa untuk pengencangan kalian bisa menggunakan kunci ya, kunci Inggris ataupun sejenis kunci yang lainnya. Yang penting harus benar-benar kencang ya Mas Bro ya. Bagian ini nggak usah dilem, nggak masalah Mas Bro. Selanjutnya jangan lupa kalian juga lubangin ya untuk jalur atas ya, jalur backwash ya, atas bawah kalian harus lubangin yang sama untuk diameter ukurannya sama, ukuran 3/4 in. Oke, kalian selanjutnya tinggal pasang semua pada lubang-lubangnya untuk shock drat dalam ya. Selanjutnya kalian tinggal pasang untuk tutup dop 6 in pada bagian bawah. Jangan lupa kalian kasih lem, jadi biar rapat ya kalau dikasih lem, soalnya pada bagian bawah ini ada tekanan yang kencang, jadi harus rapat, benar-benar rapat. Dan selanjutnya kalian tinggal tutup untuk pada bagian dop atas ini, kalian nggak usah dilem dulu ya. Nah, untuk tampilannya kayak gini ya Mas Bro. Nah, bukan kelihatan modelnya kayak gini. Jadi nanti dari atas masuk, air masuk, kemudian turun ke bawah, kemudian dibuang untuk jalur air bersih keluarnya ya. Jadi dari bawah ini naik lagi untuk backwash dari bawah ya, untuk ke atas, keluar dari atas sebelah kiri ya. Ini untuk jalur backwashnya. Di sini ada 1 2 3 4 lubang ukuran 3/4 in ya Mas Bro ya. Nah, ini tampilannya ya. Jangan lupa yang di atas tutup sementara dulu ya, nggak usah dilem. Nah, ini untuk tampilan detailnya saya skip ya Mas Bro ya, jadi biar detail ya. Nah, untuk yang pertama, untuk dari bawah kalian siapkan sambungan pipa kecil, disambung elbow, pipa lagi, disambung stop keran, disambung pipa lagi, ada T, sambung pipa lagi, stop keran lagi, pipa, elbow, kemudian menghubung ke
bagian masuk ya Mas Bro ya. Jangan lupa yang bagian backwash dikasih juga untuk stop kran, yang bagian bawah untuk membackwash kalian juga harus dikasih stop kran juga ya Mas Bro. Maaf, untuk pada bagian air keluar bersihnya ya Mas Bro ya. Nah, di sini saya juga menggunakan untuk filter hosing ya Mas Bro. Kalian bisa beli di online. Saya sertakan ini watermore juga, 2 watermore, jadi untuk mempermudahkan melepas dan memasang dan untuk membersihkan ya Mas Bro ya. Nah, tampilannya kayak gini ya. Nah, ini salah satu kegunaan untuk filter hosing kayak gini Mas Bro. Jadi sebelum masuk ke filter media, saya akan saring dulu untuk menggunakan filter hosing ini Mas Bro. Nah, detailnya kayak gini, cukup simpel dan mudah dipraktekkan sendiri Mas Bro. Oke Mas Bro, untuk tampilan detailnya kayak gini ya Mas Bro ya. Jadi jangan lupa kalian harus benar-benar dilem semua ya, jadi biar nggak ada kebocoran ya Mas Bro. Nah, jadi rangkaiannya air masuk dari sini Mas Bro. Jadi air masuk dari air tandon, kemudian masuk di filter di hosing dulu ya Mas Bro ya. Jadi masuk di filter hosing, kemudian tembuskan naik ke atas ya, masuk ke dalam filter media pipa 6 in, kemudian turun ke bawah. Nah, kemudian keluar dihasilkan air yang bersih Mas Bro ya. Makanya ini dikasih stop kran yang banyak, yaitu salah satunya nanti akan bisa di backwash juga. Jadi backwash itu untuk membersihkan media langsung dari filter ini tanpa membongkar ya bosku ya. Oke Mas Bro, saya akan sedikit jelaskan gimana cara kerja penutupannya. Yang lubang backwash kita tutup, yang bawah kita tutup ya. Ini yang atas kita buka ya Mas Bro ya. Nah, tampilannya kayak gini untuk penutupan stop krannya ya. Masuk dari sini ke tandon, masuk. Jadi masuk ke hosing dulu, kemudian diteruskan lagi masuk, naik ya Mas Bro. Ya, ini ditutup, naik, masuk ke filter media, kemudian akan turun. Dan ini yang pada bagian bawah stop kran dibuka. Nah, dihasilkan air yang bersih Mas Bro. Nah, oke Mas Bro, cukup simple dan jelas ya Mas Bro ya. Oke Mas Bro, langsung saja kita masukkan medianya ya Mas Bro ya. Nanti kita akan masukkan dari atas. Oke, yang pertama untuk yang dari bawah kita pakai batu seloid yang besar ya. Karena untuk batu seloid yang besar ini saya taruh pada bagian yang bawah, jadi berfungsi untuk menampung air yang banyak juga pada bagian bawah nanti. Dan salah satu fungsi batu seloid ini adalah untuk menyegarkan air ya Mas Bro ya. Jadi untuk mengikat oksigen pada air, jadi biar air itu baunya seger dan jernih ya Mas Bro ya. Jadi kita masukkan untuk beberapa batu yang besar pada bagian atas. Paling ini kisaran sekitar saya banyakin untuk kisaran 20 cm Mas Bro ya. Jadi bisa dibilang nanti akan rata pada bagian stop kran ya. Nah, terus selanjutnya jangan lupa kalian di atasnya setelah batu seloid besar kalian masukkan batu kerikil halus ya, batu seloid kecil ya. Tapi terlebih dahulu kalian masukkan untuk penyekatnya, kalian bisa pakai apa itu Mas Bro, sejenis busa ya. Ini adalah busa filter akuarium ya. Jadi busa filter akuarium ini sebagai penyekat ya dan sebagai penyaring Mas Bro ya. Oke, kita langsungkan saja masukkan untuk busa filternya Mas Bro ya. Kalian bisa menggunakan 4 lapis atau 3 lapis sudah cukup Mas Bro ya. Paling ini kisaran setebal 3 sentian Mas Bro. Kalian bisa bantu dengan menggunakan alat yang sederhana atau bisa pipa ataupun kayu untuk mengepaskan. Bahasanya mengepaskan. Oke, selanjutnya kita masukkan batu kerikil halus seloid kecilnya Mas Bro ya. Kalian bisa masukkan kisaran 10 cm Mas Bro ya. Jadi biar nggak terlalu sedikit juga dan nggak terlalu banyak juga Mas Bro, karena nanti akan dibagi-bagi untuk medianya. Jadi biar untuk pipa 6 in ini cukup menampung untuk semua beberapa medianya ya. Terus selanjutnya setelah batu kerikil kecil halus, lanjut lagi disekat dengan busa akuarium Mas Bro ya. Oke, selanjutnya setelah busa filter kita akan lanjut memasukkan, ini adalah karbon aktif Mas Bro, yaitu salah satu fungsi karbon aktif yaitu untuk mengikat zat-zat kimia ya Mas Bro ya, dan menghilangkan bau.
Jadi semakin bagus karbon aktif yang kita masukkan ini, semakin besar juga daya serap untuk mengikat zat-zat kimianya dan menghilangkan baunya, Mas Bro. Jadi kalian bisa menggunakan kayu untuk meratakan pada bagian, jadi benar-benar harus padat ya, jadi biar nggak ada kebocoran di air filternya nanti, Mas Bro. Untuk selanjutnya, setelah karbon aktif, kalian sekat dengan busa filter dan dilanjut dengan ini adalah manganes, Mas Bro ya. Jadi salah satu fungsi manganes itu adalah menghilangkan kadar mangan dalam air ya, Mas Bro ya, jadi biar nggak bau banget airnya ya, Mas Bro. Oke, setelah mangan dilanjut penyekatan busa filter, kita masukkan ini adalah pasir aktif, Mas Bro. Jadi pasirnya yang super. Salah satu fungsi pasir ini adalah untuk menghilangkan bau zat besinya ya, Mas Bro ya, untuk mengikat zat besi. Kita masukkan beberapa saja, kisaran 10 cm, Mas Bro ya, kurang lebih seperti itu. Oke, setelah penuh ya, kita lanjut lagi, kita masukkan lagi karbon aktif ya, Mas Bro. Jadi di sini saya sengaja banyakin karbon aktif, yaitu 2 tingkat ya. Jadi biar penetralisiran untuk menjernihkan air ini biar maksimal ya, karena cenderung berbau karat dan keruh ya, Mas Bro ya. Jadi saya banyakin untuk karbon aktif dan manganesnya, Mas Bro. Nah, tampilannya kayak gini ya. Setelah kita terakhir tadi karbon aktif disekat dengan busa, ini pada bagian atas saya masukkan batu seloid yang agak besar ya, jadi biar ada bebannya. Oke, yang terakhir kalian tutup dop pada bagian atas ini, kalian tinggal pasang ya. Nah, bagian atas ini kalian sebenarnya bisa menggunakan clean out yang berbentuk drat ya, jadi biar kencang, nggak ada kebocoran ya. Tapi ini untuk pertama uji coba kita pakai tutup dop saja. Oke, Mas Bro, langsung kita lanjut untuk proses pemasangannya ya. Oke bosku, filter rakitan sudah terpasang ya. Filter rakitan untuk media 6 in, peralon 6 in sudah terpasang di dinding. Ini saya baut kencang semua ya bosku ya, beserta filter hosingnya. Oke, jadi air ini diambil dari air tandon ya. Ini jalur utamanya dari sini belakang, jadi di atas tandonnya ya. Ini tandon, jadi ini masih pakai jalur utama, tetap masih bisa dipakai. Terus ini stop kerannya ada di sini ya. Jadi nanti air kita buka, air naik, masuk dulu ke filter hosing ya bosku ya. Masuk filter hosing, kemudian naik, kemudian turun masuk ke filter media, filter 6 in ya. Kemudian akan turun. Nah, kemudian air bersih akan keluar dari sini bosku ya. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Jadi ini langsung kita buka yang dari stop keran air tandon ya bosku ya. Nah, ini air sudah bergerak ya, masuk ke filter hosing Nanotech, kemudian naik ke atas ya, masuk ke filter media peralon 6 in ya. Nah, dia akan keluar bosku ya. Nah, untuk hasil pertama dia akan kotor kok, bercenderung warna hitam ya, karena kotor dari medianya ya bosku ya. Padahal tadi udah dicuci, tapi paling enggak tetap harus dicuci dulu sebelum kita masukkan ke medianya ya bosku ya. Nah, kita buang selama sekitar 10 menit ya. Nah, air sudah mulai perlahan bening ya bosku ya. Oke, sudah terpasang aman ya. Jadi diambil dari sini jalur tandon. Ini sengaja saya pakai watermur jadi biar bisa dilepas. Kemudian naik, masuk ke filter hosing dulu, diteruskan ke filter media peralon ya, yang tadi sudah medianya dimasukkan semua, kemudian akan turun ya. Ini juga bisa di backwash ya, jadi bisa dicuci tanpa membongkar medianya ya. Untuk backwash saya akan lanjut ke video selanjutnya bosku ya. Nah, air sudah mulai nampak jernih bosku ya. Nah, air sudah mulai nampak jernih ya. Oke, kita coba lihat dulu.
Nah, air jernih ya bosku ya, karena air saya ini itu keruh ya, jadi cenderung berwarna coklat dan sedikit berbau besi ya. Nah, makanya tadi saya cenderung banyakin karbon dan manganes ya, jadi biar warna kuning dan bau karatnya itu hilang ya bosku ya. Nah, untuk masalah konsumsi bisa atau enggaknya, yang penting warnanya ini sudah jernih ya. Untuk bisa dikonsumsi kita harus melalui uji pH beserta dikasih obat ya bosku ya. Oke bosku, mantap sekali ya. Kamar mandi saya ini agak sempit ya, maklum kita ada di kontrakan ya bosku ya. Mantap ya. Ini kencang ya airnya ya, ini karena saya belum fullkan, karena saya menggunakan filter medis, jadi jangan terlalu kencang, nanti akan tidak berfungsi alatnya ya. Oke bosku ya, oke kita bandingkan dulu. Ini yang saya ambil dari sumur bor langsung ya. Ini video pertama, nanti kita akan bandingkan video yang kedua ya. Nah, jadi warnanya tampak kekuning-kuningan ya, tapi ya sudah termasuk jernih ya. Ini enggak asin, tapi cenderung bau dan kuning dan cenderung berbau karat ya bosku ya. Oke, kita bandingkan dengan video kedua. Oke bosku, kita akan ambil video dari jalur keluarnya filter rakitan ya, filter 6 pin. Ini kita buka, atas, naik, turun. Nanti kita akan bandingkan, kita akan lihat perbandingannya ya. Kita pantau dari air dari balon rakitan, kita stop dulu ya. Oke, kita pantau hasilnya. Nah bosku, perbedaannya jelas sekali ya, ini ya, dari video yang pertama dan kedua hasilnya ya bosku ya. Oke, mantap. Oke Mas Bro, ini adalah video hasil dari filter ya. Jadi yang sebelum difilter sebelah kiri, yang sudah difilter sebelah kanan, itu nampak perbedaannya jelas. Yang kiri nampak kekuning-kuningan, yang sebelah kanan adalah putih jernih ya Mas Bro ya. Mantap sekali. Dari gambar sudah kelihatan ya Mas Bro ya. Yang kiri nampak kuning, yang kanan putih jernih ya Mas Bro ya. Lebih jernih daripada air yang pertama tadi, video pertama. Oke bosku, saya rasa cukup sekian tutorial dari saya untuk pembikinan filter rakitan ya, dengan bahan yang sederhana, dan ini budgetnya nggak terlalu menguras kantong yang banyak ya bosku ya. Oke bosku, semoga konten ini bisa bermanfaat buat saudara-saudaraku semua yang sedang kesusahan dalam mendapatkan sumber air yang bersih. Cara ini bisa kalian praktekkan ya, karena berbagi ilmu dan pengalaman itu sangatlah indah dan menarik ya bosku. Semoga konten ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.